Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mukhtar dari Universitas PTIQ Jakarta, Fakultas Usuluddin, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tafsir Al-Fatihah dari tafsir Al-Jawahir, yakni karangannya Syekh Tantowi Jauhari, yang mana beliau ini ahli dalam ilmu sains. Makanya tafsir ini bercorak dengan corak tafsir ilmi, yakni lebih kepada pendekatan sains gitu ya. Dan tafsir ini juga metodenya dengan metode tahlili, sumbernya sumber ra'yu. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihati, bermula ini itu surah Al-Fatihah. Wa bayanu ayatil ulumi, dan adapun ini itu penjelasan mengenai ayat-ayat tentang keilmuan. Wal akhlaqi, dan akhlak, fiha, di dalam surah Al-Fatihah. Wahiyya, dan adapun surah Al-Fatihah itu makiyatun, surah makiyah. Wa ayatuha, dan adapun ayat-ayat surah Al-Fatihah itu sab'un, ada 7 ayat. Bismillahi, dengan menyebutkan nama Allah, Ar-Rahman, yang maha pengasih, Ar-Rahimi, lagi maha penyayang. Alhamdu, bermula segala puji itu lillahi, tetap bagi Allah, Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmani, yang maha pengasih, Ar-Rahimi, lagi maha penyayang. Malik Yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Iyyaka, hanya kepadamu-lah, na'budu, menyembah siapa kami. Wa iyyaka, dan hanya kepadamu-lah, nasta'inu, kami meminta pertolongan. Ihdina, berikanlah kami petunjuk, as-sirata, akan jalan, al-mustaqima, yang lurus. Siratal ladzina, jalan bagi orang-orang, an'amta, yang telah diberikan nikmat olehmu, alaihim, kepada mereka. Ghairil maghdubi, bukan orang-orang yang dimurkai, alaihim, atas mereka, waladdallin, dan bukan pula orang-orang yang sesat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala li Ubayyin, berkata kepada Ubay, alla ukhbiruka, maukah kamu saya beritahu, bisuratin, mengenai satu surah, lam yanzil, yang tidak turun, fit Taurati, di dalam kitab Taurat, wal Injili, dan kitab Injil, wal Qur'ani, dan kitab Al-Qur'an. Mithluha, dan mithluha, seumpamanya. Qultu, saya menjawab, bala ya Rasulullah, baik ya Rasulullah. Qala, kemudian Nabi menjawab, Fatihatul Kitabi, yakni pembuka kitab surah Al-Fatihah. Innaha, sesungguhnya surah Al-Fatihah itu as-sab'ul mathani, yakni ada 7 ayat yang sering dibaca berulang-ulang. Maksudnya sering dibaca berulang-ulang itu sering dibaca ketika melaksanakan sholat, seperti itu. Wal Qur'anil azimi, dan Al-Qur'an yang agung, allazi utituhu, yang telah diberikan kepadaku. Nazalat hadhihi suratu, surat ini turun, li ta'limil ibadi, yakni untuk pembelajaran seorang hamba, kaifa yatabarrakuna, bagaimana seorang hamba itu mengambil sebuah keberkahan. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah, azza wa jalla, yang maha agung lagi maha luhur, fi sairi ahwalihim, pada setiap keadaan mereka. Kemudian wa kaifa yahmadunahu wa yasta'inuna bihi, wa kaifa yahmadunahu, dan bagaimana mereka itu memuji Allah, wa yasta'inuna bihi, dan bagaimana pula mereka meminta pertolongan kepada Allah.
Fayabtadi'ul qari'u, lalu memulai siapa pembaca qailan, akan ucapannya, akan satu ucapan. Aqra'u membaca siapa saya, mutabarrikan untuk mengambil sebuah keberkahan. Bismillahi, dengan menyebutkan nama Allah Ar-Rahmani yang Maha Rahman. Al-Mun'imi, Allah sang Maha Pemberi nikmat. Bijala ili ni'ami, dengan nikmat-nikmat Allah yang besar. Seperti itu. Jadi maksudnya lafaz makna Ar-Rahman pada tafsir Al-Jawahir ini, ya. Makna Ar-Rahman di sini ialah Al-Mun'im bijala ili ni'am. Ya, ini Allah itu sang Maha Pemberi nikmat, yang mana nikmat yang Allah berikan berupa nikmat-nikmat yang besar. Nah, itu termasuk kepada maknanya Ar-Rahman. Lalu apa saja nikmat-nikmat Allah yang besar itu? Di sini dalam kitab disebutkan kas-samawati wal ardi wasihati wal aqli, seperti langit, wal ardi dan bumi, wasihati dan kesehatan, wal aqli dan akal. Jadi makna Ar-Rahman itu maknanya ialah Allah sang Maha Pemberi nikmat dengan nikmat Allah yang besar. Nikmat Allah yang besar itu seperti langit, kemudian seperti bumi, kemudian seperti kesehatan, kemudian seperti akal. Dan itu termasuk kepada makna Ar-Rahmannya Allah. Lalu Ar-Rahimu Al-Mun'imu bidaqaiqiha. Dan adapun makna Ar-Rahim yaitu Al-Mun'imu, Allah sang Maha Pemberi nikmat, bidaqaiqiha, dengan nikmat-nikmat Allah yang lembut, yang kecil. Dan apa saja nikmat Allah yang lembut itu? Kasawadil aini, seperti hitamnya bola mata, watala suki sya'rati ahdabiha, dan rapatnya bulu mata, al-mani'ati, yang mencegah min dukhulil gibari, dari masuknya debu, al-mu'dzilah, yang dapat membahayakan matanya. Jadi mana Ar-Rahim pada kitab ini ialah Al-Mun'im bidaqaiqiha. Jadi Allah itu sang Maha Pemberi nikmat, yang mana nikmatnya ini nikmat yang kecil, yang lembut. Apa saja nikmat yang lembut itu? Kasawadil ain, seperti hitamnya bola mata, ini termasuk kepada nikmat Allah yang lembut. Kemudian talasuki sya'rati ahdabiha, kemudian rapatnya bulu mata, ini termasuk kepada nikmat Allah yang lembut, yang kecil. Dan ini termasuk kepada maknanya Ar-Rahimnya Allah, seperti itu. Lanjut. Ma'anna nura yalma'u min khilaliha. Ma'anna nura beserta cahaya, yalma'u memancarkan apa cahaya, min khilaliha, dari selak-selaknya bulu mata. Karena bulu mata ini rapat, walaupun rapat ia masih bisa memancarkan cahaya gitu. Jadi cahaya itu masih bisa masuk ke selak-selaknya bulu mata, walaupun bulu mata ini rapat gitu ya. Wayan kulu suwaral mar'iyati, wayan kulu, dan dapat memindahkan apa mata, suwaral mar'iyati, akan bentuk-bentuk yang dapat dilihat gitu. Ila halqatiha, kepada korneanya mata, fasyabgiyatiha, lalu kepada retinanya mata, fadimagu, lalu ke otak. Fahadhihi diqqatu, maka adapun kejelian ini, fisun'i, di dalam penciptaan, wal hikmati, dan kebijaksanaan, fil wad'i, di dalam meletakkan, allati abahat, yang memperbolehkan, li daw'i syamsi, untuk cahaya matahari, wal kawakibi, dan cahaya bintang-bintang,
Masalan seumpamanya ayaluja masuk. Jadi Allah ini sangat jeli dalam menciptakan segala sesuatunya gitu ya. Sampai yang sekecil itu Allah sangat jeli gitu dalam menciptakannya gitu ya. Sehingga saking jelinya penciptaan Allah ini gitu ya, atas tadi yang telah diciptakan, sehingga cahaya matahari sama cahaya bulan ini bisa masuk lewat sela-sela mata, sela-sela bulu mata gitu. Walaupun rapat ini bulu mata, tapi ia masih tetap bisa memasukkan cahaya matahari ataupun cahaya yang lain seperti itu ya. Wa mani'atil gibaro, dan mencegah debu masuk. Wa mani'atil gibaro, dan mencegah ayadkhula sekiranya masuk. Jadi untuk mencegah debu masuk juga gitu. Jadi supaya nggak masuk gitu debu ya. Yuk baru diungkapkan anha dari kejelian ini bilafzir rahimi, dengan lafaz ar-rahim, tatsmiman untuk sebagai penyempurnaan, linikmati kepada kenikmatan, watakmilan dan melengkapi, lilhanai kepada ketenangan, wasa'adati dan kebahagiaan. Walam makana aktsarun nasi, dan tatkala ada sebagian besar manusia itu layal hazuna, tidak memerhatikan siapa mereka, al-ajaiba, akan keajaiban al-kaminata yang tersembunyi fihim, di dalam diri mereka gitu. Jadi ya contohnya seperti kita lah kan ya, masih banyak yang nggak peduli terhadap diri mereka, padahal dalam diri mereka banyak sekali keajaiban yang Allah ciptakan pada dirinya gitu. Wala ya'rifu nafsahu, dan tidak mengetahui siapa mereka, nafsahu akan dirinya, illa qalilan minhum, ada kecuali sedikit dari mereka gitu ya. Wahum akabirul hukamai, wahum, dan adapun mereka yang memerhatikan, akabirul hukamai, yakni pembesar para ahli hukum, wal aulia, dan para wali gitu ya. Ada yang memperhatikan gitu ya akan keajaiban, namun sedikit gitu dari mereka yang memerhatikan pada diri mereka akan keajaiban itu, ya hanya sedikit, dan paling pembuka atau pembesar para ahli hukum dan para wali itu yang peduli terhadap dirinya gitu. Wajaba, dan wajib, an ubayyina, sekiranya menjelaskan siapa saya, fi hadzal maqami, pada tempat ini, ba'da rahmatillahi, sebagian besar rahmatnya Allah, azza wa jalla, yang maha agung dan maha luhur, fil alami, di alam ini, al musyahidi, yang disaksikan, faminha, dan dari sebagian rahmat Allah, ma asyara ilaihi, lalu dijelaskan kepadanya ya, al-alama al-ustadz Milan Edward. Jadi dijelaskan oleh Profesor Milan Edward. Jadi musonif pada kitab tafsir ini mengambil juga perkataannya profesor orang barat gitu ya, namanya Milan Edward gitu. Untuk menceritakan sedikit atau menjelaskan sedikit mengenai sebagian besar rahmatnya Allah gitu. Apa ungkapan Milan Edward di sini? Diungkapkan anna hayawanan yusamma eksilukub. Sesungguhnya hewan yusamma eksilukub, dinamakan hewan eksilukub. Jadi ada hewan yang mana hewan ini dinamai hewan eksilukub seperti itu. Ya'ishu, hidup. Apa hewan eksilukub? Munfaridan, sendirian. Jadi hewan ini bisa hidup sendirian. Fi fasli rabi'i, pada musim semi.
hewan eksilukup ini bisa hidup sendirian pada musim semi seperti itu ya. Wa mata ba'dhu mata halan, dan ketika hewan ini bertelur mata halan, dan ketika itu juga hewan tersebut akan mati. Famin rahmatillahi wa jamili sun'ihi, dan ini termasuk kepada rahmatnya Allah, wa jamili sun'ihi, dan keindahan Allah dalam penciptaannya. Ya, mungkin cukup sekian ya yang saya bisa jelaskan mengenai tafsir Al-Jawahir surah Al-Fatihah. Selebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.